Kita panggilkan Dokter Rita Arianti Mars. Silakan dokter. Makasih Mbak Ade. Kok saya belum bisa lihat muka saya sendiri nih. Sudah dok. Saya udah kelihatan ya, soalnya saya Sudah, nggak bisa lihat. Sudah kelihatan Sudah, dok. Segar sekali dok wajahnya dok. Monggo bahannya kalau gitu Mbak Ade ya. Kok saya belum Baik bisa dok. lihat. Baik sebentar. Oke. Sudah dok. Terima kasih. Sebentar Mbak Ade, saya mulai dulu ya. Iya baik. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Semangat pagi. Pagi dokter. Semoga semua sehat ya, yang sudah hadir ini ada 69 juta orang nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang pagi ini ikut Zoom, ini tentunya juga orang-orang yang terpilih ya. Kita bisa berbagi kemana-mana, tapi juga kalau Allah nggak paring, kita bisa ikut, ada aja kegiatan ya, Mbak Ade ya. Iya benar dok. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berbagi ya, Bapak Ibu. Kita belajar juga pagi ini ya, karena saya juga terus belajar ya. Kita sama-sama di sini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk awal tahun 2024 ini bersama-sama ya, untuk tetap sehat, untuk tetap bugar, untuk bisa bantu jauh lebih banyak orang lagi, ini bisa tercapai ya. Kita mulai dengan video Bapak Ibu. Ini ada 2 pilihan nanti ya yang akan disampaikan di sini. Kita mau milih yang mana? Yang sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Monggo Mbak Ade. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Ya, ini ada 2 pilihan nih Bapak Ibu. Mau pilih yang kiri apa yang kanan nih? Bapak Ibu ada yang mau milih yang kanan ya? Yang kanannya kita nih maksudnya. Atau memilih yang sebelah kiri yang tetap sehat sampai usia tua, masih tetap bisa sepedahan. Alhamdulillah, saya juga masih tetap sepedahan, Bapak Ibu. Walaupun cucu sudah 5 ya, alhamdulillah. Mana nih yang kita pilih Bapak Ibu? Monggo ditanya hatinya masing-masing ya. Kita mau yang mana untuk kita dan keluarga tentunya. Oke, lanjut Mbak Ade. Iya ya Mbak Sinta ya, mau sehat pasti ya. Jadi ada 10 penyakit Bapak Ibu, saya mau mengingatkan lagi ya, yang sudah harus diwaspadai di usia 50, katanya 50, tapi ternyata sekarang makin muda Bapak Ibu ya. Penyakit-penyakit ini beberapa di antaranya makin muda sudah ada ya. Di sini ditulis rata-rata di atas 50 ya. Penyakit jantung nomor 1 ya, kardiovaskuler itu penyakit jantung ya. Yang kedua kanker. Nah, kanker ini juga sekarang usianya sudah jauh lebih muda, ya. Dan pada waktu ketemu biasanya stadiumnya sudah lanjut, betul nggak? Kita tidak bisa ketemu pasien kanker stadium 1, 1A gitu. Kecuali mungkin Bapak Ibu sedang mengikuti sudah mengikuti check up. Dan ini bukan sembarang check up. Ya, untuk mengetahui kanker itu check up-nya agak mahal Bapak Ibu, bukan sembarang check up ya. Kemudian radang sendi atau osteoartritis, nah itu biasanya juga kalau ini pada usia lanjut ya.
Diabetes ada 2 nih, diabetes tipe 1 tuh pada anak-anak sudah ada ya. Bahkan mulainya bisa umur 4 tahun ya. Kemudian ada diabetes yang didapat yang tipe 2 ya, rata-rata itu mungkin ada keturunan ya. Nanti setelah beberapa tahun ketika tidak bisa menguasai diet dan sebagainya, nah itu kena deh diabetes ya. Alzheimer ini juga penuaan ya, makin lama makin ke sini makin banyak nih pelupa gitu ya. Katarak ini juga ada katarak pada anak-anak ya, katarak juvenile namanya. Tapi jarang, biasanya katarak itu sesudah usia 50 tahun ya. Kemudian sakit ginjal kronis ya. Kronis ini berarti sudah lama ya Bapak Ibu ya. Dimulainya mungkin dari minum-minuman yang nggak jelas ya, minum-minuman berwarna, kemudian juga nggak jaga badan, kurang minum, segala macam ya, sakit ginjal juga rata-rata. Diabetes rata-rata berakhir dengan sakit ginjal, berakhir dengan cuci darah, ya. Itu coba diwaspadai. Jadi jangan diabaikan, oh baru diabetes, oh nggak apa-apa, udah ada obat dari dokter, oh nggak apa-apa, saya udah rajin kontrol kok gitu, ya. Rata-rata berakhir dengan sakit ginjal. Kemudian stroke ya. Kemudian stroke ini kalau rata-rata ada suara saya kedengeran nggak ya? Apa ada yang belum dengar suara saya? Kedengeran dok, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah. Iya, soalnya belum dicoba nih langsung tayang nih. Kemudian hipertensi. Hipertensi itu penyakit saya dulu tuh. Makasih Pak Rudi, Mbak Nurul, makasih Mbak Femi, makasih ya semua suaranya jelas alhamdulillah ya. Hipertensi ini penyakit saya dulu Bapak Ibu ya. Dulu saya punya hipertensi tapi alhamdulillah setelah berapa tahun ya? 2014 akhir sampai sekarang udah 10 tahun Bapak Ibu saya udah nggak pakai. Saya nggak hipertensi lagi alhamdulillah. Ya, osteoporosis ini biasanya juga pada usia lanjut ya. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap hari itu kita diserang sama ini enggak Bapak Ibu? Ya, di sebelah kita kanan kiri atas bawah kita nih ada ini enggak Bapak Ibu? Ada virus, ada bakteri. Ya, ada nggak nih Bapak Ibu? Kalau bisa lihat mah kita bisa menghindar ya. Tapi kita nggak bisa lihat ya. Apalagi sekarang masih digadang-gadang bahwa COVID itu masih terus ada, ya. COVID ini sudah jadi bukan pandemi lagi tapi endemi, ya. Sudah seperti flu biasa, ya. Jadi kemana-mana kalau bisa pada apa namanya kalau kita pergi ke kerumunan biasanya kita tetap harus menggunakan masker, ya. Kalau sendiri nggak apa-apa, ya. Tapi virus segala macam ini sekarang udah ngancam ya, bukan hanya virus COVID ya Bapak Ibu ya. Segala macam virus itu sekarang ada dan, mereka bermutasi, mereka pastinya bermutasi. Dan obatnya ada sampai sekarang Bapak Ibu, ada yang tahu ada obat virus? Nggak ada ya? Belum ada. Ya, masker aja nggak cukup ya Dok, Mbak Femi, betul banget. Ya, kita ikutin terus ya Mbak Femi ya. Ya, virus ini terus bermutasi, makin kuat pastinya makin kuat. Ya, dan sekarang ini masih tetap ada COVID ya yang mutasi baru ya. Dan sudah digadang-gadang juga menurut suami karena suami dokter paru, ini beliau mewanti-wanti bahwa yang harus benar-benar menjaga itu adalah yang sudah berusia lanjut dan punya komorbid. Punya penyakit bawaan sebelumnya, ada diabetes, ada darah tinggi, ada apa namanya sakit jantung dan sebagainya ya. Yang komorbid itu beresiko jauh lebih tinggi. Oke, tapi lepas dari itu bukan berarti kita yang sehat ini nggak apa-apalah gitu, nggak usah pakai masker lah, nggak usah sistem imun kita nggak usah dibagusin lah kayak ya. Bapak Ibu mestinya masih ingat ya waktu dulu awal pandemi itu Pak Menteri Kesehatan kita selalu mengingatkan bahwa monggo sistem imunnya yang dikuatkan karena nggak ada obatnya ya. Sampai sekarang pun kadang-kadang terakhir ini masih disuruh
Apalagi Bapak Ibu? Vaksin ya, vaksin. Tapi yang tersedia di rumah sakit itu rata-rata buat tenaga kesehatannya saja dulu, belum untuk kita ya. Yang benar-benar perlu adalah benar-benar jaga pakai masker, jaga jarak ya. Sistem imun kita. Nah, hari ini kita mau ngomongin sistem imun kita. Oke? Sel normal, sel abnormal ini dari mana coba? Dari luar apa dari dalam? Sel abnormal. Sel abnormal ini asalnya dari kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita sendiri, sel kita yang normal jadi abnormal. Karena apa? Nanti kita bicarain. Oke, lanjutnya. Nah, ini sistem imun tadi ya. Sistem imun ini Bapak Ibu suatu sistem yang sudah Allah titip pada tubuh kita yang luar biasa ini. Dan dia adalah dokter pribadi kita. Ya. Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi Ibu, Bapak semua sudah punya dokter pribadi yang Allah kasih, ya. Tapi selama ini dipakai nggak sebenarnya sistem imunnya, ya. Kalau kita makannya bagus ya, kita apa namanya ininya banyak sekali ya Bapak Ibu ya, supaya sistem imunnya bagus itu supaya dia bisa kerja, mengenali ya, mengenali apa yang masuk ke kita ya, kemudian dia bisa membasmi langsung, kemudian dia bisa ingat lagi manakala virus itu masuk lagi. Nah, itu perlu proses. Itu perlu sesuatu yang kita apa namanya, yang harus kita jalani ya, termasuk pikiran yang bagus, pikiran yang positif, kemudian juga istirahat yang cukup ya, kemudian juga apa yang kita makan, karena kamu adalah apa yang kamu makan, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk bisa sistem imun ini bekerja bagus, proteinnya juga harus cukup ya. Kita harus punya protein cukup agar supaya sistem imun kita juga bisa dibentuk dengan baik ya, sel-selnya cukup, tentaranya jadi cukup untuk melawan semua ini. Oke, jadi sistem imun ini mulai dari luar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita luka ya umpamanya kena baret gitu ya, berdarah gitu ya. Habis itu beberapa hari kemudian masih ada nggak tuh? Tentunya udah nggak ada ya, udah hilang ya, betul nggak Bapak Ibu? Nah itu sistem imun kita kerja. Itu salah satu contohnya bahwa sistem imun itu sudah ada alokasi dari luar, ya. Kemudian kalau kita batuk-batuk, itu sistem imun kita yang kerja sebenarnya Bapak Ibu, ya. Kita kan punya bulu-bulu hidung, ya. Kita punya bersin gitu ya, bulu hidungnya tuh kerja tuh, ada yang masuk nih gitu. Batuk-batuk itu tonsilnya, tonsil itu yang di sini ada Bapak Ibu yang orang bilang amandel ya. Itu adalah salah satu sistem imun kita. Dia menjaga supaya jangan ada kuman ya atau patogen lain yang masuk ke dalam tubuh kita, dia batukkan ya. Paru itu juga ada bulu-bulu di sekitar situ ya. Jadi ketika ada yang masuk situ, reaksinya adalah dibatukkan. Ya, kemudian tugas utamanya ini sebenarnya yang di dalam, tugas yang paling pokok adalah dia harus punya 3 tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kalau ada yang masuk, bakteri kah, virus kah, parasit kah, jamur kah, ya, ada yang mau masuk itu, dia bisa melawannya, ya. Dia bisa tahu nih, ini ada virus masuk gitu, ya. Kemudian dikenali, kemudian dirusak atau dihancurkan, dinetralisir, ya. Kemudian yang ketiga, kalau virus itu masuk lagi, ya, atau bakteri itu masuk lagi, dia sudah bisa melawan karena dia harusnya tahu, oh ini yang dulu masuk nih, ya. Jadi saya harus lawan lagi nih karena yang dulu saya udah tahu caranya ngelawan, ya. Jadi ada yang non spesifik yang tadi saya cerita ya, itu bawaan dari kita kecil ya. Tentunya waktu kita kecil kita dapatnya juga nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba dilahirkan itu kita pintar gitu sistem imunnya. Enggak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin nggak inget ya waktu kita lahir itu kita disusui oleh ibu kita ya. Kita dapat kolostrum pertama yang dapat kolostrum ya. Karena di kolostrum itu sudah ada yang namanya sistem imun yang bawaan yang dari ibu kita. Ya,
pengalaman ibu kita waktu ibu kita mengalami sakit ya seumur hidupnya itu. Nah itu, ditransferkan ada dalam Allah sudah taruh di kolostrum susu ibu kita, ya. Itu yang kita dapat ya. Jadi begitu lahir kan biasanya sudah ada ya di rumah sakit, di bidan, di puskesmas gitu ya. Ibunya disuruh langsung menyusui, ya enggak? Sekarang namanya inisiasi menyusu dini, ya. Jadi, yang kolostrum yang banyaknya cuma 3-4 cc itu yang harus sekarang masuk ke dalam bayinya, ya. Itu kita dapat perlawanan sistem imun yang non-spesifik, ya. Kemudian selama kita hidup, kemudian kita bertambah dewasa, kita bertemu dengan segala macam patogen, virus dan segala macamnya itu, nah itu kita dapat lagi ya sistem imun baru yang namanya adaptif. Oke, lanjut. Sampai sini mudah-mudahan bisa diterima ya. Waalaikumsalam nih Pak Yon. Silahkan bergabung, terima kasih ya. Nah, kita belajar sedikit tentang sistem imun kita ya. Sistem imun kita nih punya jenis yang luar biasa ya. Yang Allah sudah kasih ini kalau Bapak Ibu bisa benar-benar menghayati ya. Ini mereka kerja nih, lagi kita begini ini, lagi mendengarkan Zoom ini, lagi saya bicara ini kerja semua nih Bapak Ibu. Dia nggak nungguin kita nih ya. Ini semuanya bekerja ya. Ada B cell, ada natural killer cell, ada T cell, ada makrofag, ya. Kerjanya juga beda-beda. Sudah Allah kasih, sudah Tuhan ciptakan, kita tuh sudah luar biasa ya. B cell ya. B cell itu dia punya antibody. Jadi kalau ada yang masuk antigen, nah dia bikinin antibodinya. Jadi dia punya reaksi antigen antibody, jadi yang mau masuk itu dirusak dengan reaksi antigen antibody itu, ya. Jadi dia jadi tameng, jangan masuk loh, langsung dihancurin karena yang tadi ya, begitu antigen ada dibikin antibodinya. Oke, yang kedua yang natural killer cell itu sel pembunuh alami, ya. Sel pembunuh alami ini terus kerja, dia melihat kalau ada sel kita yang rusak, ya, atau sel kita yang sudah berubah jadi kanker, ya. Itu tadi kan dari awal saya sudah bilang, sel kita sendiri ini bisa berubah jadi kanker. Bukan sel ini kiriman dari luar, bukan ya. Dia sel kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi ibaratnya gini, kalau sel normal itu ada KTP-nya. Ya, sel normal itu ada KTP-nya, tapi kalau sudah jadi sel kanker, KTP ini hilang Bapak Ibu, ya. Jadi diketahui oleh natural killer cell, ditandai, oh ini sudah nggak punya KTP nih, udah bukan warga saya nih, ya. Dia harus dimusnahkan karena dia bukan warga saya, ya. Natural killer cell, ya, dia sel pembunuh langsung. Yang ketiga ada T cell. T cell ini merespon kalau ada, dia sel-sel yang menyerang langsung dengan sel ya, menargetkan ancaman dan respon spesifik ya, dia ada kerjanya khusus ya. Kemudian makrofag ini dia yang juga berpatroli kalau sudah dibunuh segala macam sel-sel tadi, kuman-kuman tadi, sel-sel kanker atau kuman atau virus tadi yang sudah rusak tadi, dia diambil, dia dimakan sama makrofagnya ya. Kemudian di makrofagnya jadi hilang ya, sel-sel itu seakan-akan dibuang ke tempat sampah khusus ya, oleh makrofag ini dia dimakan. Oke, lanjut. Jadi ada humoral ya, humoral respons ini tadi yang oleh sel B ya, dan yang selular respon ini respon sel tadi oleh sel yang T ya. Dia dibilang sitotoksik ya. Jadi yang humoral B ini punya antibodi, dia bikin ini untuk yang dari luar ya, untuk antibodi begitu masuk ya, kemudian dia bikin antibodi, ada reaksi antigen antibodi itu menetralkan. Nah, itu artinya kuman atau virus atau patogen lain itu sudah dimusnahkan ya. Kalau yang T cell ya dia langsung ke sel abnormal ya, dia langsung dihancurkan oleh T cell ya. Nggak usah capek-capek di sini ya, Bapak Ibu, yang penting Ibu tahu ya. Oke, lanjut. Nah, apa nih radikal bebas? Kenapa penting kita ngomongin radikal bebas? Ya,
Karena radikal bebas ini Bapak Ibu mengganggu proses tadi, ya, mengganggu proses yang sudah saya bicarakan di depan, ya. Kalau ada radikal bebas yang masuk, ya, radikal bebas itu bisa berupa apapun, ya, dari apa namanya, kita pakai handphone, ya, kita kemudian keluar, kemudian capek, kemudian kita kurang tidur, kemudian kita banyak pikiran, kita stres, itu radikal bebas dulu yang terjadi, ya. Kemudian apa tadi, apalagi kita ketemu sama yang namanya, apa namanya, sel-sel yang abnormal tadi, ya. Radikal bebas ini akan mengambil molekul kita yang normal, molekul kita yang normal itu semuanya berpasangan, ya. Jadi molekul kita tuh semuanya ada dua dua dua, ya. Sedangkan radikal bebas ini dia punya molekul-molekul yang satu yang nggak stabil, ya. Nah ini kita bisa lihat yang merah ya, yang merah ini yang satu, ini ngambil ya, dia akan mengambil elektron yang udah stabil. Elektron stabil itu yang berdua-berdua ini sebelah yang hitam ya. Nah, itu yang berdua-dua itu sudah udah stabil, diambil nih sama yang merah supaya dia bisa jadi 2 juga. Nah, ini merusak artinya, ya. Dia karena dia nggak stabil, dia jahat, dia lebih kuat, ya. Dia akan mengambil pasangan elektron itu sehingga molekul yang stabil tadi bisa jadi tidak stabil, ya. Oke, lanjut. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau ada buah apel, ya. Ada buah apel ini kita gambarkan dengan sel normal, ya. Buah apel ini yang normal bagus pastinya rupanya ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau lama-lama kita diemin, lama-lama kan dia bisa berubah jadi mengkerut, 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 lama-lama jadi rusak, jadi busuk, ya. Karena apa? Karena kalau kita biarkan di udara terbuka, dia kena oksidasi, ya. Ya itu bisa, membuat stres oksidatif namanya. Radikal bebas yang ada di luar ini, kemudian akan mengambil elektron tadi yang ada pada sel-selnya apel, ya, kemudian dirubah jadi selnya jadi jelek, jadi menyusut, ya. Dia stres oksidatif ini akan mengakibatkan, pembentukan senyawa berbahaya. Jadi kira-kira ada nggak yang mau makan apelnya nih? Kalau sudah jadi seperti yang merah, apalagi yang hitam, ada yang mau makan nggak kira-kira? Enggak ya? Karena ini sudah jadi sesuatu yang lain, bukan jadi apel yang hijau tadi Bapak Ibu. Ya, ini contohnya. Dan ini terjadi pada tubuh kita. Ini terjadi pada tubuh kita. Ya. Ini untuk gambaran supaya kalau sebenarnya radikal bebas ini yang harus kita waspadai karena yang terjadi ini radikal bebas kemudian stres oksidatif dan membuat sesuatu yang baru ini apalagi bikin mutasi DNA, menurunkan aktivitas enzim, menurunkan kondisi kesehatan. Ini yang merusak sistem imun kita, ya. Sistem imun kita yang harusnya tadi berfungsi 3 di depan tadi, dia nggak bisa tuh kerja seperti itu. Kita nggak bisa jadi sehat lagi. Yang ada kita jadi sakit, ya. Karena ini prosesnya bukan sehari 2 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang sakit tiba-tiba, "Dokter, saya minta tolong tiba-tiba ini, saudara saya ada kanker stadium 3," ya. Minta minta dibantu, minta secepatnya bisa sembuh, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Kanker stadium 3 itu terjadinya berapa lama ya? Ada yang bisa tahu? Setahun, 2 tahun? Itu mungkin terjadi awalnya sudah 6 7 tahun yang lalu, ya. Apalagi dengan adanya efek radikal bebas ini, efek itu akan lebih cepat terjadi. Mungkin baru 2 3 tahun yang lalu, ya, dia terkena radikal bebas, tapi ketika dia tetap sakit, sistem imunnya tetap nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melaksanakan yang 3 tadi, dia kena kanker, ya. Jadi efek radikal bebas ini bisa dilihat di bawah nih penyakitnya contohnya, asma, ya. Asma ini karena radikal bebas juga ternyata, ya. Bronkitis kronis, kemudian artritis yang rematik yang orang bilang artritis rematik yang pengapuran sendi, ya. Alzheimer, demensi, depresi, ya. Kemudian gagal ginjal, kemudian pada kehamilan ini ada preeklamsi,
ya. Janinnya bisa terganggu karena tiba-tiba darah tensi ibunya naik ya. Kemudian juga ada katarak. Nah, ini efek radikal bebas semua nih. Aterosklerosis ya, pengerasan pembuluh darah jantung ya, atau di pembuluh darah yang lain ya, kaki dan sebagainya, kardiomiopati, gagal jantung bahkan, dan yang terakhir yang jelas-jelas tadi ada kanker atau penuaan dini, atau diabetes ya, atau infeksi-infeksi lain. Oke, udah sampai sini mudah-mudahan mengerti ya Bapak Ibu ya, nanti bisa ditanyakan. Oke, lanjut. Ya, penyebab radikal bebas itu bisa dari dalam, bisa dari luar, Bapak Ibu ya. Kalau dari dalam, ya penyebabnya metabolisme energi. Kita kan dalam tiap hari kita makan untuk bikin energi ya, Bapak Ibu ya. Kalau energi itu apa namanya dibikin dari bahan-bahan yang benar-benar dibutuhkan sama tubuh, ya itu jadinya bagus. Tapi kalau yang kita makan kemudian ada pengawetnya, ada pemanisnya, pemanis buatan, ada bahan kimia dan sebagainya. Kira-kira radikal bebasnya tambah banyak nggak? Ya, kalau eksternal ini ada polusi dan sebagainya ya, radiasi handphone, kemudian racun yang secara tidak sengaja, mungkin kita tidak sengaja ya makan makanan yang enak, tapi ternyata juga itu makanan yang sudah mulai membusuk, kita nggak tahu ya. Kemudian makanan atau stres lain itu yang dari luar ya. Kemudian mungkin pemakaian obat yang berlebihan ya, yang sampai sekarang minum obat terus siapa Bapak Ibu, ada nggak? Dokternya sih udah bener ya Bapak Ibu ya, tiap bulan mungkin yang pakai BPJS ya, untuk penyakit-penyakit kronis dikasih obatnya bisa 3 bulan sekali, ya nggak Bapak Ibu? Nggak usah tiap bulan ya. Nasi yang dihangatkan kembali juga bisa Bu Femi, ya penghangatan itu juga ada waktunya, ya jangan tiap kali masukin lagi, hangatin lagi, masukin, hangatin lagi, udah nggak bener tuh ya. Kemudian, sinar UV, waktu olahraga jangan lupa untuk pasang sunblock juga, karena ada waktu-waktu tertentu di mana sinar UV itu justru merusak kita, ya, bukan malah membantu. Oke, lanjut. Nah, radikal bebas dengan antioksidan, ini lawannya. Ya, kita harus makan antioksidan supaya radikal bebas yang ada dalam tubuh kita ini bisa dinetralkan, ya. Antioksidan ini dia memberikan, istilahnya dia mengorbankan diri supaya selnya bisa diambil sama radikal bebas. Jadi yang diambil jangan diambil, dari tubuhnya, jangan diambil dari situ, ambil dari saya aja, katanya gitu, ya. Jadi dia mengorbankan elektronnya dari antioksidan ini dikasih ya ke radikal bebas. Kamu ambil ini aja, jangan ambil yang hijau gitu ya. Dia membantu menetralisir radikal bebas dan melindungi sel tubuh dari kerusakan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kan kita sering dengar ya, makanan, minuman yang sehat itu adalah apa? Buah dan sayur ya, karena antioksidannya banyak ya. Itu yang alami, itu yang natural. Antioksidan yang bagus juga ketika apa? Ketika kita berolahraga. Ketika kita berolahraga itu juga tercipta zat-zat yang fungsinya bisa sebagai antioksidan. Oksidasinya dihilangkan. Kalau nggak ada oksidasi berarti radikal bebasnya tidak ada. Oke, lanjut. Ya, antioksidan ini contohnya tadi untuk buah-buahan ya. Dia adalah antioksidan ini melindungi sel dari kerusakan ya. Jadi yang apel hijau tadi ya dengan antioksidan ini harusnya harusnya tidak menjadi rotten, tidak menjadi busuk, tidak menjadi yang merah kemudian rusak ya. Kemudian jenisnya bisa macam-macam ya, dari internal bisa dari enzim, kita punya enzim atau non enzim eksternal dari suplemen makanan atau dari buah langsung ya. Vitaminnya apa? A, C, E, K. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Ya, ada beta karotin, ada polifenol, macam-macam. Oke, lanjut. Nah, saya mau mengenalkan Bapak Ibu di sini dengan transfer factor. Ini apa sih dokter? Ya, transfer factor ada yang udah kenal ya, ada yang belum. Oke? Mungkin di sini ada yang belum kenal ya Bapak Ibu ya, transfer factor ini apa? Ya.
Jadi kita mau berbicara di sini nih, di belakang saya ada for life-nya. Kita mau ngomongin transfer factor-nya for life Bapak Ibu ya. Ini dari apa sih ya? Transfer factor for life ini diketemukan dulu pertama kali oleh Dr. Sherwood Lawrence tahun 49 Bapak Ibu ya. Molekul transfer factor ini diketemukan waktu itu sedang ada wabah TBC ya. Wabah TBC ini diteliti oleh Dr. Sherwood manakala beliau mengambil plasma darah pasien yang sudah sembuh dari TBC, kemudian dicoba dipindahkan ke pasien yang masih sakit, ya. Ternyata pasien yang masih sakit ini ikut sembuh, ya. Makanya dinamakan oleh beliau transfer factor karena ada faktor yang dipindahkan. Apa ini ya? Yang dia tahu itu plasma yang dipindahkan. Nah, kemudian dia akan mencari apa sih sebenarnya yang berada dalam plasma, ya. Disebut transfer factor. Kemudian teruslah ditulis oleh beberapa pengarang dan sebagainya. Tahun 1998 oleh Mr. David Lisenby ya. Ini pendiri For Life Research. Ini melihat beliau itu seorang peneliti ya. Ini kayaknya transfer factor ini bisa nih dipakai untuk seluruh orang di dunia karena waktu itu penelitiannya sudah terus berkembang ya. Akhirnya kan transfer factor ini juga tadi ada ya. Saya sudah cerita bahwa kita sendiri dapat apa namanya sistem imun yang adaptif tadi ya. Itu dari ibu kita ketika kita minum kolostrum ya, pada waktu kita baru lahir ya. Ternyata Allah, Tuhan itu sudah ngasih molekul ini di kolostrum, susu ibu ya, tapi jumlahnya hanya 3 sampai 4 cc saja. Kira-kira cukup nggak untuk membantu kita dari mulai lahir sampai seumur ini? Gitu. Kira-kira cukup nggak Bapak Ibu untuk ngelawan, untuk membuat sistem imun kita selalu siaga? Ya, selalu bisa mengerjakan yang 3 tadi, ya, untuk menghalau yang tadi kita sudah ceritakan, apapun itu. Oke, jadi setelah diteliti, didapatlah bahwa di kolostrum sapi, susu sapi, mamalia ini, itu juga Allah sudah kasih, ternyata paling banyak di kolostrum sapi. Kurang ya Bu Femi? Betul banget ya, kurang pasti. Cuman 3 sampai 4 cc itu kita minum berapa puluh tahun yang lalu ya. Kemudian kita dapat imunisasi. Imunisasi itu apakah kita dikasih imunisasi transfer factor? Enggak ya. Kita imunisasi itu paling BCG yang buat TBC. Kemudian polio yang anti polio. Kemudian DPT yang buat difteri, pertusis sama tetanus. Ya, tapi penyakit lain kan nggak ada. Tidak ada vaksin buat anti diabetes ya, anti sakit jantung nggak ada ya, anti apalagi, anti kanker nggak ada ya. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi, molekul ini yang terus diteliti dan ternyata juga berhasil guna, berdaya guna, ini adanya banyak sekali di kolostrum sapi, ya. Kemudian tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000 ya. Nah itu diketemukan 1980 apa 2000, lupa ya. Diketemukan lagi ternyata untuk binatang yang tidak melahirkan ya, itu Allah sudah kasih di kuning telurnya. Ya, makanya kalau ayam netes, dia bisa jalan-jalan, langsung anak ayamnya makan di comberan ya Bapak Ibu ya, di parit ya. Nah dia nggak sakit tuh ya, karena ternyata Allah sudah kasih di kuning telur ini sudah ada transfer factor-nya. Oke, nah melalui proses ultrafiltrasi dengan nanofiltrasi apalagi ya, For Life Research ini mengambil hanya molekul transfer factor saja. Ya. Jadi yang kita minum itu molekulnya saja. Kita tidak ambil enzim sapinya, kita tidak ambil apa namanya bahan-bahan lainnya, IG-nya segala macam alergennya yang bisa kita bikin alergi kan pada banyak ya. Kena apa minum susu sapi nggak bisa alergi, makan telur juga alergi atau mungkin bisa tambah gemuk karena banyak kolesterolnya. Ya, itu kita tidak ambil ya. Yang diambil adalah komponen atau apa, molekul transfer factor saja
ya. Dia yang dapat menjadi alat transportasi yang ditransfer ya bagi ingatan dan pengetahuan sistem imun, ya. Disinilah semua rekam jejak sakitnya kita ya itu bisa disimpan di situ. Sakitnya ibu kita ya disimpan di situ dan itu dimasukkan kembali ke bayinya. Oke, lanjut. Nah, cara kerjanya gimana nih transfer factor? Ya, konsumsinya lewat mulut ya. Ada gambar mulut di sini. Ya, dikonsumsi bisa langsung dengan kapsulnya. Untuk bayi itu bisa dibuka kapsulnya, dicampur dengan ASI ibunya atau susu yang lain atau mungkin dengan air putih biasa atau mungkin langsung ditaruh bubuknya di mulut. Ya, itu dikonsumsi kemudian dalam 2 jam ya molekul ini akan masuk ke lambung kemudian dalam 2 jam dia langsung bisa bekerja. Ya, dia tidak rusak oleh cairan lambung. Ya, kemudian, ketika tidak dirusak oleh cairan lambung, masih masuk banyak, akhirnya dia beredar dan ketemu dengan plaque Peyeri. Plaque Peyeri atau Peyer patches ini pada usus, karena sistem imun yang paling banyak, yang paling, dominan itu adanya pada usus kita, Bapak Ibu, ya. Sistem imun yang paling banyak, paling besar, itu ada pada usus kita, ya. Jadi ketika, transfer factor ini masuk, sel-sel imun kita diedukasi, ya. Diedukasi untuk bisa kerja seperti yang tadi, yang 3. Dia bisa mengenali kalau ada ancaman yang masuk, kemudian dia bisa merespon dengan cepat, ya. Kemudian mengingat kembali jika hal yang sama, ya, molekul atau virus yang sama atau bakteri yang sama masuk lagi, ya. Dia bisa mengingat kemudian langsung diserang, ya. Badan kita nggak sakit lagi. Oke, oke lanjut. Nah, ini, yang jadi, andalan paling utama adalah for life transfer factor 3 faktor formula. Karena ini yang bisa buat semua umur, mulai dari bayi baru lahir, sampai yang sudah dicuci darah, sampai yang sudah, apa namanya, di ICU, untuk yang juga ingin punya keturunan, ya, dan untuk semua penyakit, ya, untuk semua penyakit Bapak Ibu. Penyakit dalam tubuh kita ini ada berapa ya? Waduh, nggak tahu ya, jutaan. Ya, dan sekarang nambah terus karena yang namanya autoimun itu diketemukan terus yang namanya autoimun baru. Oke. Kandungan utamanya transfer faktornya yang paling banyak 300 mili karena kita sebut ini TF yang murni ya, transfer factor yang murni ya. Yang formula ini adalah transfer factor murni ya, dia ada ovofaktor, dia ada ultrafaktor, ovo ini dari kuning telur, yang ultra itu dari sapi, kemudian ada yang nano. Nano ini yang terakhir ditemukan melalui nanofiltrasi ya. Nano ini seperti tombol on off, seperti tombol on off-nya sistem imun ya. Ketika sistem imun kita sudah seimbang ya, yang normal itu adalah sistem imun kita seimbang ya Bapak Ibu ya. Seimbang berarti kerjanya tuh enggak berlebihan atau dia tidak kurang atau dia malah, berlebih ya, ya kerjanya. Dia yang seimbang itu yang normal ya. Nah ini diatur oleh si nanofilter ya, oleh nanofaktor ya, melalui nanofilter tadi kita dapat ya. Jadi, hasilnya kalau kita minum ini yang di apa, sistem imunnya yang kurang itu dinaikin, kayaknya ada di belakang ya, kita nanti ngebicara lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini cara kerjanya tadi ya. Kalau yang pada kita kan sistem imun kita nih, bisa tinggi ya, over, bisa kekurangan, under, ataupun bisa auto. Autoimun ini udah salah serang ya, tadi saya cerita, apa namanya, sekarang udah makin banyak ya. Kalau dia pada yang tinggi, oke dicoba kan diturunkan sistem imunnya. Oke lanjut lanjut, apa slide-nya. Yang over itu diturunkan ya supaya seimbang, yang under dinaikkan. Oke. Nah, yang over diturunkan ya. Yang under imun ini yang paling banyak ya Bapak Ibu ya. Under imun ini rata-rata penyakit kita yang under imun nih ya.
yang kena kanker, yang ada tumor, ada kista, kena diabetes, kena stroke ya, kena sakit jantung, hipertensi seperti saya dulu, ya itu rata-rata underimun, ya. Kalau yang asma tadi Ibu siapa? Bu Femi cerita beliau asma, ya. Asma ataupun alergi ataupun sinusitis atau ada eksimnya itu overimun, sistem imunnya udah ketinggian, ya. Itu dibikin supaya seimbang, ya. Kemudian yang autoimun ini karena salah serang, ya, sistem imun ini nggak tahu yang diserang adalah badan kita sendiri. Makanya yang ada adalah diajari lagi sistemnya. Ya, tolong ini enggak dirusak lagi karena ini selnya Anda, ya. Anda harus kenal bahwa ini selnya Anda bukan bukan sesuatu yang harus dihancurkan, ya. Itu banyak banget ya, leukemi, dikit-dikit sekarang leukemi melulu ya, saya dapat dapat kasus ya, leukemi lagi, ya. Rheumatoid arthritis yang sampai jari-jarinya bengkok-bengkok ya, dan biasanya ini pada perempuan, multiple sclerosis ya, yang bisa apa namanya, lumpuh segala macam. Oke, lanjut. Nah, ini diingat-ingat nih, hanya dengan transfer factor trifaktor formula saja untuk semuanya ya. Jika Bapak Ibu bingung, "Dokter saya mau kasih apa? Ini sakit itu." Kasih ini saja. Transfer factor trifaktor formula, TF3 atau TF murni saja. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan di depan. Ketika kita minum, kita saksikan apa yang terjadi ketika kita minum transfer For Life factor. Transfer Ini yang Factor is terjadi ya. clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. For Life Transfer Factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. Ya, begitu kita minum, First, the the capsule travels masuk down your lewat esophagus to the esophagus, stomach. lewat saluran There, makanan, it dissolves, masuk and the ke individual transfer lambung, factor ya. molecules are Kemudian dia released. dilepaskan, The transfer factor molecules dia enter the ketemu intestines, dengan where they encounter groups of pairs, immune cells ya. called Peyer's Peyri, patches. ya. Peyer's Nanti patches ketemu are dengan semua concentrated sel, centers of immune ya. cells. Dia adalah And pusat sel this imun. is where For Ya. Life Transfer Factor Ini begins dia educating your immune system. They support many mempengaruhi different kinds of immune satu-satunya cells, sel. such as Yang natural sudah killer cells, T terpengaruhi itu cells, ketemu B sel cells, lain, yang macrophages, lain juga and ikut more. dibantu. When the Yang lain transfer juga ikut factors dibantu encounter an uneducated immune cell, dicerdaskan. they Ya, enter and educate dididik. that cell so it can Ya. better recognize, respond to, Ini and remember yang health threats. terjadi. From Ya, there, kita the harus newly bisa educated cell creates harus more bisa transfer factors apa to namanya, place on its membayangkan surface. juga. As Ya. educated immune cells come into Dia contact with pada uneducated immune cells, pinter. they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Getah bening. Jadi Here, yang the leukemi educated tadi cells juga work bisa dibantu quickly ya, to karena dia transfer their juga immune system knowledge, and soon kelenjar all the getah cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. bening. This Akhirnya transfer menyebar of ke immune semua knowledge tubuh. spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ. Jadi imun kita sudah pintar nih, ya. Ditingkatkan IQ-nya. Yang tadinya Allah kasih udah bagus ini dikualitaskan ya, kita dinaikkan kualitasnya untuk bisa kerja. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang kedua ya, yang juga jadi apa namanya, favorit adalah yang plus. Yang plus ini kalau saya bilang ini kayak antibiotik buat saya ya, karena dia menaikkan sistem imunnya sampai 437% ya.
Karena untuk seluruh dunia begitu diteliti oleh JANA ya, Journal of American Nutraceutical Academy ya, ini yang paling tinggi seluruh dunia, menaikkan sistem imunnya sampai 437%. Ya, terdiri dari yang tadi transfer factor 3 yang murni, tapi transfer factornya hanya 100 mili. Nah, ini ditambah kordifan ya kayak Cordyceps ya, kemudian shiitake, maitake, mushroom dan sebagainya ya. Ini jadi meningkatkan, membooster sistem imun kita. Makanya kalau saya bilang ini jadi antibiotik saya. Saya minumnya antibiotiknya ini Bapak Ibu. Saya nggak minum antibiotik lain. Ya, dia mendukung fungsi sistem imun sehat dan kesehatan umum, dia mengedukasi juga, kemudian mendukung produksi sel sistem imun, ya. Dia ini dipakai untuk yang under imun, karena yang under imun kan tadi perlu dinaikkan sistem imunnya. Perlu dinaikkan, perlu diseimbangkan. Jadi kalau sudah yang sistem imunnya rendah pada penyakit-penyakit tadi, kita minum ini untuk dinaikkan supaya seimbang. Nanti apa bedanya kenapa kita nggak minum vitamin terus ya? Karena tadi saya cerita, transfer factor sudah punya nanofaktor ya. Jadi ketika sudah seimbang sistem imunnya, dia bekerjanya diam, dia tidak bekerja lagi, Bu, Bapak, ya. Sebaliknya ketika kita minum vitamin terus, kan pada waktu kemarin pandemi suruh menaikkan sistem imun ya. Minumnya vitamin atau minum segala macam herbal ya. Tapi ketika itu diminum terus, sistem imunnya akan naik terus tanpa bisa mengontrol. Itulah yang menyebabkan terjadinya banyak autoimun. Karena sistem imunnya nggak bisa seimbang, dia terus naik, akhirnya menyerang badan kita sendiri. Ya, kalau dengan transfer factor ini karena ada nanofaktornya, begitu dia seimbang, begitu dia normal, dia diam, dia nggak kerja lagi. Makanya tidak ada yang bisa jadi, kalau kebanyakan juga tidak bisa jadi autoimun. Oke, lanjut. Ya, ini tadi bahan-bahannya ya. Kalau kita mau digabung satu-satu, mau dibicarakan satu-satu, ini pasti ini sekali. Tapi ini sudah hasil riset ya oleh For Life Research, apa yang bahan-bahan ini, kordifan ini adalah bahan-bahan yang berpotensi luar biasa, satu. Dan kedua, harganya juga luar biasa mahalnya. Ketika beli kita sendiri, kita beli Cordyceps ya, ya itu harganya berapa sudah ya. Teman-teman yang sudah pernah dulu mengenal Cordyceps ini udah tahu lah harganya berapa ya. Oke, lanjut ya. Ini juga ada terus dikasih aloe vera, kacang kedelai, gandum dan sebagainya. Ini sudah ada semua nih. Kita kan kalau hari-hari makan satu-satu ini lumayan ya belinya ya, mahal ya. Tapi ini semua sudah ada di dalam transfer factor plus ya. Jadi kita tinggal telan saja tuh kapsulnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita kenalan dengan pabriknya di Utah. For Life Research manufacturing facilities have just received NSF International's Independent Good Manufacturing Practices registration. And because of our long-standing commitment to rigorous science and unparalleled quality, Global Health and Pharma has named For Life Research the best health and fitness supplements provider in the United States of America. Ya, For Life Research ini sudah banyak sekali dapat penganugerahan ya, dan dibilang best immune system company ya. Dia perusahaan imun sistem yang paling bagus yang di Amerika. Itu sampai tahun ini Bapak Ibu ya, setiap tahun dinilai. Ya, kalau ada yang memasalahkan atau ada yang bilang, "Oh, ini ada efek samping jelek. Oh, ini dia tidak terbukti bagus," ya. Itu sudah tidak diberikan lagi tuh istilah best immune system company ya. Jadi di For Life ini kita dapat ilmu yang tadi sudah kita pelajari sama-sama ya, dan juga kita ngomongnya gimana sama yang lain, bagaimana kasih tahu yang lain, kita cukup bercerita ya. Jadi dengan bercerita itu ya, kalau buat saya bercerita itu membangkitkan hormon apa Bapak Ibu?
endorfin ya. Karena saya suka banget nih bercerita soal ini. Kalau mau ngomong tentang macam-macamnya tentang transfer factor juga bisa sampai sore kali ya, bisa sampai besok kali ya. Nah, jadi untuk membatasi waktu karena ini sudah jam berapa nih? Jam 10.56 ya. Terus Bu Ade masih ada lagi yang akan disampaikan di sini? Di Eh, slide-nya? oh iya, Slide-nya sudah setelah ini habis? nggak ada habis dok, tinggal Oke. paket Oke, produk ya. silakan saya kembalikan dulu ke Bu Ade. Ya, terima kasih Dokter Rita. Bapak Ibu, bagaimana? Luar biasa banget ya. Kayaknya, waduh, bersyukurnya kita tuh Allah itu tidak menciptakan tubuh kita dari kaca ya dok. Iya. Coba kalau dari kaca, kebayang ya kita bisa melihat sistem imun kita yang rusak ya. Begitu dia nempel, begitu dia merusak, itu tuh luar biasa ngeri banget gitu. Jadi kita harus nutupin semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah Dokter Rita membahas tentang sel sistem imun kita seperti apa, ini ada beberapa orang-orang yang luar biasa yang akan berbagi tentang pengalaman mereka ketika memakai produk ini. Ya, Bapak Ibu mau mendengarkan? Mau ya? Sayang kalau nggak mau ngedengerinnya. Nah, ini saya mau manggil Pak Lulus ya dari Magelang. Ada? Ada nggak Pak Lulus? Ada ya tadi kayaknya ada deh. Mau ya Bu Sinta ya. Karena ini tadi ada juga nih pertanyaan dok tentang leukemia ya. Nanti kita bahas ya dok. Ya ini dengan Pak Lulus nih dari Magelang. Apa kabar Pak Lulus? Suaranya sebentar. Suaranya bisa? Sebentar ya Pak. Bapak bisa diklik Pak suaranya? Iya, sudah. Makasih. Sudah Sudah. siap. Baik, silakan Pak Lulus mau berbagi cerita nih ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya lulus dari Magelang. Di pedesaan di lereng Merapi, Bapak Ibu, tinggal kami. Yaitu kami menempati tempat yang dulu kena bencana paling parah di erupsi. Jadi di pedesaan ya, kami bukan di kota besar. Namun alhamdulillah saya sendiri dan keluarga ini mendapat pertolongan berkat transfer factor yang waktu itu diinfokan dari Dokter Rita. Jadi ceritanya begini, akhir tahun 2019, waktu pas tahun baru itu saya opnam di rumah sakit, kena tipes. Nah, itu udah lebih parah lagi ternyata. Info cerita dari teman-teman yang nakes itu kalau tipes itu kan pasti kambuh-kambuhan. Nah, kebetulan teman saya sebagai salah satu anggota Polri, perwira juga itu pernah tipes selang 2 bulan sama saya. Sampai sekarang masih sering kambuh. Alhamdulillah saya itu dulu minum TF sama TF plus itu. Sampai sekarang walaupun saya makan yang pedes ataupun super asam karena saya suka yang kecut-kecut. Sampai sekarang alhamdulillah saya nggak pernah mengalami kambuh tipes itu. Kemudian pengalaman lagi anak saya yang kedua ini Allah paring itu lahir lebih dini, prematur kan gitu. Nah, singkat cerita ketika anak kami masuk ruang NICU itu kabar dari mohon maaf rekan-rekan yang jaga itu wah harus gini nih Mas karena kalau biasanya kalau prematur itu ini banyak penyakit penyertanya kan Mbak. Saya sebagai orang tua ya secara jawabannya kentekan hati kan gitu. Tapi saya positive thinking, saya komunikasi dengan dokter Rita terus, minta bimbingan walaupun sudah ditangani anak saya di ruang NICU. Setiap saya ngirim ASI, itu saya kasih transfer factor. Jadi saya kasih transfer factor, jadi kalau punya baby baru lahir pun gitu, itu saya kasih. Jadi Bapak Ibu yang punya cucu atau baby yang masih bayi, langsung dikasih aja. Karena efeknya luar biasa. Sampai sekarang anak saya itu jarang sakit. Yang kecil, yang gede itu karena ngenal transfer factornya baru-baru ini 2019-an itu ya. Ketahanan tubuhnya malah bagus yang anak saya yang lahir prematur. Alhamdulillah kondisi anak saya sehat, aktif, dan kata orang ini cerdas anak saya itu. Bicaranya cepet gitu.
pertumbuhan juga bagus. Ya ini pada heran, ada 16 anak yang masuk di ruang NICU, karena kami ada grup namanya alumni NICU itu. Setiap lihat anak saya kok Mas Luki, namanya anak saya itu Luki, kok ceria banget, tubuhnya itu terbagus gitu dibanding dengan teman-teman yang lain kan. Kemudian ada lagi bahwa guru dari anak saya ini sudah hemodialisa, sempat dikatakan sama teman-teman satu kantornya itu nggak lama umurnya gitu. Waktu itu Dokter Rita sama teman-teman mengadakan acara di Magelang. Alhamdulillah berkat dengan TF itu beliau masih sehat sampai sekarang. Kalau ketemu saya itu sudah kayak anaknya sendiri itu. Karena apa? Karena ada rasa terima kasih, dikenalkan dengan transfer factor yang dulu setiap seminggu 2 kali itu cuci darah, terus ngambruk, seminggu hanya ngajar paling 2 hari, ngambruk, terus itu berbulan-bulan. Setelah konsumsi TF itu sampai sekarang sudah bisa seger lagi, bisa makan rujak, bisa ikut persami. Kalau dulu itu ya mohon maaf, ngajar 2 hari, ambruke ya wis lama kan gitu, sampai berminggu-minggu. Nah, tadi saya lihat chat Ibu yang atau Bapak ya yang kena sariawan. Nah, sebelah rumah saya ini anak usia 15 tahun, Pak. Sariawan itu udah minum berbagai macam vitamin, terus dibawa ke dokter juga. Itu enggak Satu orang cerita banyak banget. Tetapi kemarin itu mampir ke saya itu cuma 6 biji. Sariawannya sekarang udah nggak sambung lagi. Karena apa? Sampai gini, kalau saya mohon maaf, sampai ndubar-ndubar kayak gitu. Ini kebetulan anaknya sekolah. Kalau anaknya nggak sekolah, saya ajak ke sini kan itu. Nah, Bapak Ibu jangan ragu untuk konsumsi TF. Karena apa? Banyak sekali untuk kesehatan ini ya. Karena saya sekarang juga sering edukasi, membagi cerita-cerita ini ke masyarakat karena berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi itu jangan ragu untuk konsumsi TF maupun berbagi peluang tentang TF ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jazakallah khairan, Mas Lulus. Luar biasa ya Dok ya. Ini Pak Lulus ini saking sudah merasakan manfaatnya itu berceritanya nggak berhenti-berhenti ya Pak. Ya, luar biasa, keren. Lanjutkan ya Pak ya. Insya Allah menjadi amal soleh, terus kita juga bisa membantu semuanya sehingga informasi ini bisa nyampe kemanapun, sampai ke pelosok manapun ya Pak ya. Luar biasa, keren. Terima kasih Pak Lulus ya, sudah bercerita segitu banyak pengalaman segudang ya, dengan bayinya yang prematur ya. Jadi kita semakin menguatkan, tidak ada kekhawatiran kita. Bayi aja udah oke, apalagi kita yang dewasa ya Pak, benar ya? Benar, baik. Untuk selanjutnya, saya mau panggilkan nih seorang yang luar biasa nih. Hari ini datangnya dari Depok nih, dengan Bu Nur. Ada Bu Nur. Bu Nur mungkin mau bercerita juga nih pengalamannya. Ada nih Bu Nur? Bu Nur ada itu. Monggo Ada Bu ya Nur. Bu Nur? Ini ada banyak pertanyaan juga Bu Ade ya. Mungkin nanti bisa dibacakan satu-satu ya, biar kita bantu jawab ya. Bu Nur. Ya. Oh, Bu Nur nggak bisa dibuka. Apanya Bu Nur yang nggak bisa dibuka? Suaranya? Mana coba Bu Nur? Halo Bu Nur. Iya, pertanyaannya banyak ya Dok ya. Iya. Bu Nur apa tidak diinikan ya? Nggak di mute ya? Sebentar. Bu Nur. Saya lagi Bisa cari juga nih Bu Nur kita mana nih. bantu. Posisinya di mana? Coba Bu Nur dibuka Bu Nur. Dibuka Bu, Bu Nur di sudah pojok buka kiri. Bu.
kok terkunci lagi. Buka lagi Bu Nur. Sekali aja Bu dikliknya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Semangat. warahmatullahi. Kameranya bisa buka Bu? Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Selamat. Nur? Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Kita satu Depok tapi nggak pernah ketemu ya. Iya. Saking sibuknya Silakan. Mbak Ade. Iya, sibuk pasti bercerita terus nih, sama kayak Pak Lulus tadi ya. Ceritanya Alhamdulillah. nggak akan lepas Tidak ini, nggak berhenti putus-putus. di mana Benar, saja. keren. Silakan Bu Nur, mau Iya. bercerita apa nih pengalamannya? Silakan. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu Nur. Saya Ibu Nur Hayati dari Depok, mau ini ya cerita dikit mengenai sewaktu itu saya tahun 19, udah berapa puluh tahun saya sakit ambeien, udah parah ya, udah berdarah, terus steroid, terus saya ini ya saraf jantung kecepit, sudah ke spesialis dokter, sudah herbal, udah macam-macam ya, saya berobat, alhamdulillah, ketemu dengan TF, semuanya terbantu kesehatan saya. Saya biasanya yang miring kiri tidak bisa, tidur miring kiri itu langsung sesek, alhamdulillah, terus udah enggak sekarang. Ambeien saya yang berdarah, alhamdulillah sekarang sudah enggak, meskipun makan pedas sudah, alhamdulillah perkembangannya sudah banyak. Terus ibu saya kanker ovarium stadium 3B, alhamdulillah juga terbantu dengan paket transfer faktor yang minum Reovida, TF plus sama TF3. Alhamdulillah akhir beliau ini dokter bilang progresnya bagus, udah sehat ya Bu. Alhamdulillah. Terus ponakan-ponakan saya yang tadinya sering sakit, keluar masuk sakit, keluar masuk rumah sakit itu sering banget sih. Kalau nggak batuk, pilek, panas terus saja nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah dengan konsumsi TF3 tiap hari 1, alhamdulillah terbantu. Sekarang lebih sehat, dan kemarin itu teman-temannya di sekolah karena sempat pada kena gondok ya, itu alhamdulillah ponakan saya enggak. Terus saya alhamdulillah banyak, enggak banyak, sebelum banyak membantu orang, tapi sudah pernah membantu orang yang stroke 11 hari di rumah sakit. Alhamdulillah dengan dokter dipulangkan, enggak cuma diberi obat sedikit untuk ini. Alhamdulillah cuma dengan paket transfer faktor, dengan 5 paket, alhamdulillah sudah bisa beraktivitas. Jadi subhanallah, transfer faktor itu banyak sekali membantu orang dengan kesembuhannya. Terus ibu saya sendiri, ibu mertua ya, kakinya kena ini beling ya, beling kaca. Nah itu darahnya mengalir banyak. Alhamdulillah dengan cuma 2 kapsul transfer faktor saya taruh itu di yang luka, langsung mampet, dan besoknya sudah nggak berbekas lagi. Jadi TF itu di rumah sebagai P3K kalau saya. Jadi saya tidak pernah ke dokter, nggak pernah ke minum obat ini ya, obat dokter, obat yang kimia. Sekarang alhamdulillah cuma dengan transfer faktor semua terbantu. Meskipun batuk pilek cuma kita tambah dengan dosisnya aja, kita habis berapa hari sudah sembuh, alhamdulillah. Terus ini yang
saya pernah bantu orang juga untuk kanker darah. Dengan 1 bulan, alhamdulillah prosesnya bagus juga. Dokter sampai nggak percayain kok progresnya secepat ini minum apa, tapi beliaunya juga belum bercerita ya, masih ini. Alhamdulillah banyak dengan transfer faktor itu, subhanallah, luar biasa manfaatnya untuk orang banyak dan membantu benar-benar membantu kesehatan banyak orang yang untuk kesembuhan, yang untuk maintain kesehatan itu benar-benar subhanallah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk konsumsi tantrokator. Apapun masalahnya kesehatan kita, cukup dengan TF. Kalau untuk maintain 2 aja cukup sehari. TF3. Mungkin Bapak Ibu itu yang saya ceritakan. Terima kasih waktunya. Moga-moga banyak orang terbantu dengan TF di seluruh dunia. Amin. 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 Ya, terima kasih banyak Bu Nur. Sama-sama. Atas waktu Alhamdulillah untuk dengarnya. bercerita. Iya, alhamdulillah banyak banget yang terbantu ya. Nih Bapak Ibu nih kalau sudah ngerasain minum dan ngerasain manfaat untuk pribadi, pasti nggak akan berhenti bercerita. Bener nggak ya Dok ya? Iya, betul. Iya, betul. Jadi memang harus kita dulu yang memulai ya Dok ya. Harus kita dulu memulai meminumnya, baru kita bisa menceritakan tentang khasiat dan manfaat yang ada terjadi pada diri kita. Sehingga itu semua nih Pak Lul sih bergantung pada tubuh apa tuh. Banyak banget. Nih Dok, banyak banget nih pertanyaan Dok. Gimana Dok? Iya, boleh. Masih ada waktu nggak ya? Jam berapa ini? Sekarang Masih sudah 1 coba jam jawab. lagi, Bu. Saya udah catat sedikit-sedikit, nanti saya coba jawab singkat ya. Iya, Bu. boleh Dok, silakan Dok. Oke, makasih. Ini Iya, kita boleh. mulai dengan Pak Trey ya. Pak Trey, pakai Pak Trey apa Pak Tray? Pak Tray ini cerita kalau ada tumor tulang ya Pak ya. Ada tumor tulang, udah disuruh amputasi sama dokternya. Ini sudah coba belum ya Pak transfer factor ya Pak ya? Kalau belum, segera Bapak coba karena kita coba karena banyak ya yang mencoba dulu sebelum nanti ada tindakan dokter. Ini apalagi kalau dikasih waktu, nah cobakan waktu ini kita benar-benar gunakan untuk minum transfer factor. Bapak ini butuh yang transfer factor 3 sama yang plus tadi sama yang Riovida karena ini biasanya radikal bebasnya banyak bener nih. Kalau sudah jadi tumor tulang ya, Bapak bisa minum 3 macam itu dengan dosis yang mungkin dosis rendah dulu 3x2 transfer factor 3. Nanti kita boleh tanya sama yang ngundang kali ya, Bapak Pak Trey ya. Nanti dosisnya mulai dari dosis rendah nanti dinaikkan. Oke. Kemudian ada Bu Niki ya. Bu Niki ini takut ginjalnya kenapa-kenapa nih katanya. Kalau minum terus ginjalnya bagus nggak ya? Ya, sebenarnya ini buat ginjal yang udah cuci darah aja bisa bagus Bu ya. Apalagi yang ya kita sudah minum transfer factor pasti ginjalnya terbantu. Coba Ibu buktikan dengan hasil labnya ya. Buktikan dengan hasil labnya, jangan takut dulu Bu. Justru yang tri ini yang bagus buat yang cuci darah, yang atau mungkin yang sudah pernah sampai bengkak tubuhnya ya, sampai bengkak-bengkak segala macam. Nah ini kita cuma kasih TF3 aja, saya kasih tambah dosis. Nah itu alhamdulillah tuh bengkaknya sembuh, ginjalnya sembuh juga ya. Bismillah ya Bu Niki ya. Ibu Femi punya asma dan darah tinggi. Ini yang satu apa namanya sistem imunnya ketinggian, yang satu kerendahan. Ibu cukup minum yang TF3 dulu aja Bu ya, Bu Femi ya. Minum dididik aja dulu sistem imunnya supaya dia bisa berada pada apa yang normal ya. Nanti kita lihat ini 3x2 aja dosisnya. Nanti kita lihat bagaimana ke depannya ya. Karena ada yang cepat, ada yang lambat ya Bapak Ibu. Dan beda tubuh, beda reaksi.
Kalau saya minum dulu darah tinggi cuma 3 bulan. Itu saya barengi dengan obat ya, saya barengi dengan obat. Jadi transfer factor ini bukan gantinya obat ya, Bapak Ibu ya, bukan gantinya obat nih. Jadi setelah minum TF terus apa namanya, obatnya kita stop, enggak ya, Bapak Ibu ya. Ini kita minum bareng dengan obat ya. Karena transfer factor ini bukan pengganti obat ya. Dia akan menguatkan kerja obat, oke. Kemudian Bu Sinta, kayaknya penyakitnya banyak sekali ya keluhannya. Sepertinya itu sudah autoimun ya Bu Sinta ya? Bu Sinta, jadi balik lagi aja ke TF3 mulai dengan 3x2. Oke Bu, nanti dilihat bagaimana ke depannya, oke. Bu Asri jangan takut kalau tumornya jadi ganas Bu, malah yang tumor biasa itu bisa hilang ya. Kita naikkan seperti tadi, dosisnya rendah dulu, TF3 saja dulu, kalau nggak bisa dengan TF plus, Ibu TF3 saja, dosisnya 3x2, naikin 3x3, mungkin sampai 3x5 ya kalau kalau bisa, tapi nggak akan bisa jadi ganas, oke. Ibu Lisa ini punya darah tinggi juga ya. Tadi saya sudah bilang tadi, TF ini bukan ganti obat ya Bu, jadi diminumnya bareng sama obatnya, oke. Pak Ion ini, takut apa harus kemo apa enggak gitu ya Pak. Pilihannya ada sama Bapak ya, pilihannya sama Bapak ada karena, sudah pernah ada kasus juga dia nggak mau di kemo hanya minum TF, alhamdulillah terbantu. Tapi saya nggak bilang bahwa, "Bapak nggak usah kemo aja ya Pak, minum TF aja ya." Saya nggak mau bilang gitu ya Pak. Pilihan sama Bapak. Monggo kalau mau di kemo juga boleh, tidak juga boleh ya, tapi minum TF-nya agak banyak. Dan nanti jangan nanya sama saya, "Kok nggak sembuh dokter? Kok nggak ini, kok nggak itu?" Gitu ya. Saya nggak bisa jawab ya, karena semua balik ke sistem imun kita masing-masing Bapak Ibu ya. Satu, yang kedua positive thinking. Karena positive thinking itu bikin hormon endorfin kita bagus dan itu membantu benar-benar proses penyembuhan. Doa apalagi, doanya jangan lupa karena yang nyembuhin tetap yang di atas, yang nyembuhin tetap Allah, oke? Bu Rida ini, kalau bingung tadi sistem imunnya tinggi apa rendah, mau minum yang mana ya, kan, sistem imunnya tadi harus dinormalkan dulu, diseimbangkan dulu Bu, minum TF3 dulu Bu, ya. Jadi minum TF3 dulu 3x2, nanti kita lihat seterusnya gimana. Ibu Sri Nurhandayani ya, kalau hepatitis B itu biasanya TF3 dan plus Bu, ya. 3x2 dicoba saja. Karena ini sudah pernah kalau hepatitis B ini sudah banyak sekali yang sembuh. Tapi sekali lagi saya bilang ini beda tubuh, beda reaksi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nanti jangan nanya-nanya, "Dokter saya udah habis 5 botol, kok belum sembuh?" Ya, atau mungkin sudah berapa bulan, sudah setahun, kok belum sembuh juga. Ya, saya selalu nanya, yang pertama dosisnya berapa? Dosisnya minimal udah 3x2 belum? Bisa berani nggak naikin dosis? Yang kedua memang hubungannya sama waktu. Ya, dosis makin tinggi ini memang biayanya jauh lebih lebih banyak ya. Ya, itu sebabnya mungkin di sini apa namanya, saya juga mengingatkan ibu bapak jangan nunggu sakit ya. Jangan nunggu sakit karena saya sendiri walaupun sudah dari 2014 alhamdulillah tuh sudah nggak ada darah tinggi dan segala macem, tapi kita sehari-hari ini masih makan yang berpengawet ya, masih kena stres, masih kena polusi, sekarang lagi masih ada Covid lagi ya. Itu tubuh kita pasti terus diserang ya Bapak Ibu. Jadi jangan terus diberhentikan ya. Yang apa poinnya adalah kita bukan tergantung sama transfer factor, oke? Bukan tergantung. Bapak Ibu makan nasi nggak tiap hari? Berapa kali sehari? Ya, apa kita tergantung nasi Bapak Ibu? Enggak ya, itu kita butuh ya. Sama seperti sistem imun kita itu butuh untuk dididik lagi. Yang terakhir ini tadi Ibu Maharti ya. Ibu Maharti kalau belum sembuh tadi seperti saya barusan ngomong, sudah berapa lama minum, dosisnya berapa, ya. Jadi kesimpulan kalau buat saya, minum aja dulu ya.
telan saja dulu, rasakan dulu efeknya tadi seperti Bu Ade bilang. Kalau kita hanya bertanya dan kita tidak minum, kita tidak bisa tahu Bapak Ibu. Dulu pertama kali saya juga waktu ketemu transfer factor ini karena saya cuma dikasih tahu ini pendidik sistem imun, ini gurunya sistem imun. Saya cuma bilang, ya Allah ini dia yang saya cari. Ya, karena baru ada satu-satunya di dunia sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, nggak ada lagi yang lain yang bisa ngedidik sistem imun kita, cuman ini. Dan dia aman, dicampur dengan obat dokter. Ya, Ibu mau ngasih berapapun juga silahkan, duitnya cuman ya. Tapi kalau kita masih sehat, kita minum 1 atau 2 saja TF murni, ya, insya Allah ke depannya kita terus sehat. Apalagi mau awet muda ya Bu Ade ya? Saya udah 5 Banget, Dok. nih cucunya, menikmati banget ya. Oke, Menikmati keren. banget kebersamaan sama cucu-cucu yang semuanya sehat, yang semuanya nggak ke dokternya mungkin cuman apa ya, kalau ke dokter nimbang berat badan ya, diimunisasi gitu aja paling ya, nggak ada yang dirawat ya. Itu aja mungkin Bu Ade, mungkin nanti, kalau masih ada waktu kita tambahin lagi. Oke mungkin Baik, sama selanjutnya silakan yang lain. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dok, kalau pertanyaan nggak ada habisnya ini, Dok. Iya Ini betul, sampai 5 jam ke depan juga semua bakal banyak tanya. Karena ini betul acaranya ini luar Mbak. biasa. Bisa ketemu sama seorang pakarnya sendiri ya kan, ya dokter spesialis gitu kan, yang ahlinya, yang paham tentang penyakit, yang paham tentang sistem imun, yang paham tentang produk yang luar biasa ini. Jadi orang semakin banyak bertanya, ya kan dok ya? Sebenarnya Eh, enggak Mbak Ade, ini bukan ilmu saya, ini iya, ilmunya semuanya. Mas Lulus tadi memangnya apa itu? Dia bukan ya, dokter. Mbak Nur tadi bukan dokter. Ya, itu hanya niat kita. Sekali lagi saya balikkan ke diri saya juga. Ini hanya niat kita untuk berbagi karena kita cukup bercerita. Ya, ketika kita tahu ada yang sakit dan sebagainya, ayo minum TF-nya. benar, Bismillah, karena yang nyembuhin Allah. TF-nya benar, sendiri sudah untuk sistem imunnya. Jadi iya, jangan ada yang nanya, cocok nggak ya dok? Cocok pasti, karena semua orang punya sistem imun. Ya, jadi nggak tergantung sama, saya pernah baca tuh, kalau golongan darah A gini, golongan darah B gini, makannya ini, itu nggak ada hubungan sama itu. Ya, iya, yang penting, baik. Bismillah sudah ketemu ini, kita ikhtiar, kita serahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Itu aja, makasih. Ya, baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Bapak Ibu, ini hal yang sangat luar biasa sekali ya. Namun ada satu pembicara lagi dari orang yang luar biasa. Beliau ini adalah mentor kita ya, mentor kita, leader kita. Beliau ini pertama kali mengenalkan kepada kita. Nah, beliau yang akan bercerita kepada kita apa sih produk yang si kecil imut ini ya, yang harusnya sudah ada tersedia di meja makan kita, Pak, Bapak Ibu, ya. Nah, beliau ini seorang yang luar biasa, sudah banyak membantu orang di berbagai daerah, bahkan beliau juga sering ke luar negeri untuk membantu timnya yang berada di luar negeri. Kemudian eh, beliau ini dulunya bekerja, memimpin sebuah perusahaan. Terus beliau meninggalkan pekerjaan itu karena beliau melihat di sini nggak cuma hanya manfaat yang luar biasa yang didapat ya, tapi ada nilai pahala lagi ya. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita panggilkan seorang yang luar biasa, Bapak Agung Dwija Saputra. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, pagi, pagi, Perkenalkan, pagi, Pak Agung. Wabarakatuh. baik Bapak Ibu, saya dapat informasi ini langsung dari dokter dari luar negeri dan juga saya yang menceritakan ke banyak orang, termasuk ke dokter-dokter yang ada di sini. Inti sebenarnya gini Bapak Ibu, bagi yang datang sekarang bahwa bagi saya cuma bilang selamat datang di era cara baru untuk hidup sehat Bapak Ibu.
selama ini kita sibuk ke sana kemari, kalau penyakit kita minta ke dokter, kalau nggak sembuh ke alternatif, terus kalau nggak sembuh kemana? Kita lupakan bahwa dalam tubuh kita sebenarnya ada dokter juga ciptaan Tuhan, ya ciptaan Allah, yang namanya sistem imun. Makanya dipanggil keajaiban sistem imun. Kenapa dia ajaib? Karena 99% masalah kesehatan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan sistem imun, Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu tadi bertanya, bisa nggak untuk penyakit ini, bisa nggak? Intinya adalah Bapak Ibu kasih makan saja sistem imunnya, ya, dengan makanan khusus yang memang diciptakan untuk sistem imun, ya, bukan makanan sembarangan. Maka sistem imun itu akan menunjukkan hasil yang luar biasa. Sistem imun bagus, sistem saraf ikut bagus, yang punya stroke, saraf kejepit banyak yang terbantu. Sistem imun bagus, sistem kesuburan ikut bagus, yang punya masalah saraf yang punya masalah impoten, yang punya masalah apa namanya susah punya keturunan, banyak yang terbantu. Sistem imun bagus, sistem jantung ikut bagus, banyak yang menjadi bypass jantung. Sistem imun bagus, ya, sistem imun pintar, banyak masalah sistem pencernaan juga ikut bagus, yang punya masalah mah, yang punya masalah diabetes ikut terbantu. Nah, Bapak Ibu, makanya saya ingin mengenalkan Bapak Ibu. Selama ini kan kita kenal jenis-jenis makanan itu apa aja sih? Yang makanan saya tuh ada sayuran, ya betul Bapak Ibu, ada buah-buahan, ada karbohidrat yang kita butuhkan, vitamin, mineral. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu yang harus kita adakan di setiap meja makan rumah kita setiap hari kita konsumsi harian, dia adalah transfer factor. Saya suka menamakannya makanan si imut, makanan sehat istimewa imun cerdas. Ya. Intinya adalah Bapak Ibu, tubuh punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Jadi bayangkan, semua cerita, berbagai macam jenis penyakit yang berbeda, yang satu ambeien, yang satu stroke, yang satu ada masalah diabetes, yang ada jantung, itu semua bisa terbantu. Ya, jadi tugas Bapak Ibu adalah segera konsumsi ya makanan si imut transfer factor ini, makanan sehat imun cerdas transfer factor ini, agar apa? Agar keajaiban sistem imun ciptaan Allah itu bekerja. Ya seperti dia diciptakan di awal. Makanya kita suka bilang syukuri, sadari, hargai, syukuri. Sadari dalam tubuh kita ada dokter ciptaan Allah, karena Allah sudah ciptakan tubuh kita ini sempurna kan, ya. Untuk melihat ada mata, untuk mendengar ada telinga, dan tubuh kita ada dokter. Siapa yang Allah amanahkan dia sistem imun. Yang jadi masalah adalah dokter ciptaan Allah ini udah lama kita nggak kasih makan, ya. Pertama kali dibuat pintar waktu minum ASI, kedua kali waktu imunisasi. Setelah itu berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah belum lagi minum ASI dan imunisasi. Baru pada saat COVID kemarin lah Allah tegur kita, Allah kasih ingat, hey, kalian sadar nggak penyakit yang begitu berbahaya ya bisa teratasi, ya bisa diatur, bisa dikendalikan hanya dengan membuat pintar sistem imun kita. Dengan cara apa? Ya imunisasi. Nah hari ini Bapak Ibu, yuk segera pastikan kita konsumsi harian di meja makan kita, tambah satu jenis makanan, namanya makanan sehat istimewa imun cerdas transfer factor. Nah, kenapa dinamakan istimewa? Karena dia yang membuat Allah, ya diciptakan, dititipkan di dua makhluk hidup. Di hewan ternak ya di sapi dan di unggas. Kedua, ya dia ilmiah, dibuktikan oleh sains, dokter-dokter, ada dokter S3 yang memastikan produk ini. Jadi produk ini nggak sembarangan, hasil riset puluhan tahun. Risetnya puluhan tahun menghabiskan biaya ratusan miliar. Udah gitu yang ketiga apa? Dia alamiah. Ya, tidak ada efek samping, ya. Jadi 70% kalau mengkonsumsi langsung merasa ada perubahan. 30% mengalami healing proses, mungkin penyakit yang muncul dulu terasa dulu baru dihilangkan, ya. Itu teruskan sampai semua masalah kesehatan terbantu. Yang keempat istimewanya apa? Tingkat keberhasilan yang tinggi Bapak Ibu. Dari 9 anak autis 7 bisa terbantu. Kalau anak berkebutuhan khusus saja bisa mengalami perkembangan kecerdasan, apalagi anak orang. Makanya tadi ada Pak Tulus cerita kasih ke anaknya bukan hanya sehat tapi juga cerdas. Makanya kalau orang sudah tahu transfer factor ini, daripada kita kasih kue, jajanan semacam, lebih baik beli satu kapsul untuk anak kita setiap berangkat sekolah, kasih malam juga kasih, ya, satu kapsul. Terus Bapak Ibu, dari 10 pasien epilepsi 8 terbantu. Dari 15 pasien HIV, 14 CD4-nya bisa naik. Dari 20 pasien kanker stadium 4, 12 laki, 8 perempuan, harapan hidup 3,7 bulan. Setelah 6 bulan lewat dari vonis dokter, ada pasien autoimun, semuanya perempuan, 35 orang bisa terbantu. Jadi Bapak Ibu 70%. Nah, inti dari ini adalah, yuk sekarang kita
kenalkan cara hidup sehat yang baru, Bapak Ibu. Caranya apa? Konsumsi secara harian transfer factor. Karena ini yang dibutuhkan sistem imun. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengalami keajaiban seperti tercipta tadi ya, keajaiban sistem imun ya, imun bisa bekerja seperti waktu diciptakan, kasih dia makanan transfer factor, karena transfer factor lah yang akan membuat sistem imun bekerja seperti waktu kita minum ASI dan imunisasi. Dan satu lagi Bapak Ibu, ini sudah masuk lagi jurnal medis kedokteran istimewanya. Jadi nggak sembarangan ya, udah masuk produk ilmiah, alamiah, ya ilahiyah, tingkat keberhasilan tinggi, diakui di dunia kedokteran. Terus apalagi Bapak Ibu, bentuk fisiknya unik. Bentuk fisiknya unik Bapak Ibu. Selama ini kalau kita bicara produk kesehatan kan, kalau nggak obat herbal, obat kimia. Ya, kalau nggak vitamin mineral. Transfer factor ini bukan obat herbal, bukan obat kimia, tidak ada kandungan herbal, tidak ada kandungan obat kimia, bukan vitamin juga, bukan mineral. Bentuk fisiknya, dia terdiri dari 44 asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk regenerasi sel. Makanya orang minum, pankreasnya bisa diremajakan, insulinnya ada yang lepas, ada yang bisa berkurang. Kalaupun tetap insulin lebih bertenaga, yang tadi saraf-saraf sudah mati bisa terperbaiki, yang tadi giginya rontok bisa kuat lagi, yang tadi matanya bermasalah bisa diperbaiki lagi. Karena diremajakan, ya, ditingkatkan lagi fungsinya. Ada yang sudah cuci darah, yang tadi fungsi giginya 15% bisa naik jadi 50%. Ya, ada yang cuci darah berkurang, ada yang lepas juga. Kalaupun tetap cuci darah, dia lebih bertenaga, ya, bisa seperti hidup seperti orang normal. Ini yang kita harapkan. Makanya kita kenalkan cara baru untuk hidup sehat. Caranya adalah pastikan di meja makan kita setiap hari kita konsumsi makanan apa tadi? Si imut, makanan sehat istimewa imun cerdas transfer factor. Karena dia tidak bisa didapatkan dari bahan makanan yang ada. Kalau ada tidak akan dibuat. Makanya keistimewaan satu lagi, dia adalah produk yang dinamakan the one and only, satu-satunya di dunia, dipatenkan. Ya, tidak bisa kita dapatkan dari bahan makanan yang ada, tidak bisa didapatkan dari minuman kita yang ada. Kalau ada tidak akan diciptakan. Ya, makanya kalau selama di meja makan kita tidak ada transfer factor, maka kerugiannya apa? Sistem imun kita tidak bisa menunjukkan keajaibannya lagi ya. Sistem imun maksimal. Kalau sistem imun tidak berfungsi maksimal, ya, apa yang terjadi? Maka kesehatan kita akan bermasalah, ya. Kalau kesehatan bermasalah, apa yang terjadi? Nyawa kita terancam. Jadi Bapak Ibu bayangkan betapa pentingnya sistem imun, ya. Dan itu sudah dibuktikan. COVID kalau sistem imun tidak dibuat pintar, mungkin hari ini kita tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa usaha lagi. Dan hari ini kalau kita sudah dapat informasi tentang transfer factor, pada waktu zaman COVID penjualan transfer factor meledak di seluruh dunia, ya. Bahkan WHO menyarankan COVID transfer factor sebagai alternatif untuk memanage COVID. Karena ini luar biasa. Terus apalagi Bapak Ibu, ini dinamakan God's miracle molekul ajaib kurnia Tuhan. Jadi sederhananya Bapak Ibu, apapun masalah kesehatan Bapak Ibu, tubuh punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Karena dalam tubuh kita ada dokter yang namanya sistem imun. Hanya masalahnya sistem imun sudah lama tidak dikasih makanan yang bisa membuat dia cerdas. Sudah lama nggak imunisasi, sudah lama tidak suntik-suntik. Ya, imunisasi, sudah lama tidak minum ASI. Jadi hari ini Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu di rumah, di meja makannya ada transfer factor untuk makanan si imut, makanan sehat istimewa imun cerdas. Karena begitu imun dikasih makan transfer factor, maka dia akan menunjukkan keajaibannya dan banyak masalah kesehatan bisa teratasi. 99% masalah kesehatan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan sistem imun. Dan ini adalah produk satu-satunya di dunia yang dinamakan sebagai apa? Pendidik sistem imun, gurunya imun. Ya, satu-satunya. Makanya paten. Transfer factor sudah dipakai di Rusia, tapi tidak ada transfer factor bikinan Rusia, bikinan Jerman, Korea Selatan, Jepang. Dia hanya bikinan dari PT For Life Research. Satu-satunya perusahaan riset di dunia yang sejak berdiri menamakan diri sebagai The Immune System Company. Nah, apalagi nih Pak Agung, ya. Kalau bicara keajaiban banyak lah. Retina mata putus bisa nyambung. Orang yang sudah divonis dokter tidak punya keturunan bisa punya keturunan. Suntik insulin sehari 3 kali 4 kali selepas ya. Ada beberapa kasus dan bukan itu ambilnya juga terbantu ya. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah sekarang pastikan di meja makan Bapak Ibu semua ada makanan sehat istimewa untuk imun cerdas, si imut transfer factor, karena dia tidak bisa didapatkan dari bahan makanan yang ada. Makanya sekarang yuk kita kenalkan cara hidup yang terbaru, ya, cara hidup sehat yang terbaru adalah pastikan kita konsumsi makanan yang terbaik yang memang bisa diciptakan khusus untuk memperpintar sistem imun, namanya transfer factor. Nah, apalagi istimewanya?
Bapak Ibu, kabar gembiranya, Bapak Ibu tidak selamanya harus keluar uang. Karena produk sebagus ini kalau masuk ke apotek, selamanya kita keluar uang. Tapi hari ini kita menggunakan konsep prosumer. Produsen dan konsumen jadi satu. Banyak sekali ya, kayak dokter Rita. Tadinya konsumsi obat-obatan kimia, setelah minum transfer factor, obat darah tingginya udah lepas kemana-mana ya. Tadi, kalau lagi pakai obat dokter, jangan diputus mendadak ya Bapak Ibu. Tetap pakai obat dokternya sambil nanti seiring dengan sistem imunnya bekerja ya, menunjukkan keajaibannya, biasanya kesehatan meningkat, obat dokter juga akan makin berkurang, akan lepas ya. Dan kalau makan sesudah makan atau minum sesudah atau sebelum makan, kalau bisa sebelum makan lebih baik karena dia dulu diproses oleh tubuh. Mau sesudah makan juga nggak ada masalah. Mau diminum pakai kopi nggak masalah, diminum pakai air bisa dibuka. Kalau ada luka-luka bisa dibuka, bisa kanker payudara dibuka di bukanya sambil diminum ya. Itu nggak ada masalah. Anak bayi baru lahir bisa campur di susu nggak ada masalah. Minum pakai kopi nggak ada masalah karena ini seperti makanan ya. Dan ini yang orang belum tahu. Makanya tugas kita Bapak Ibu tadi konsep prosumer. Kalau hari ini saya bercerita, saya mengkonsumsi dan saya bercerita, saya dapat bagi hasil berapa Bapak Ibu? Polres menyiapkan bagi hasil bagi orang-orang yang bercerita ya, yang berniat membantu banyak orang dengan berbagi seperti tadi Pak Tulus bercerita, Bu Nur bercerita sehingga tetangganya terbantu, ada yang stroke, ada yang keluarganya terbantu ya. Kita akan dapat bagi hasil 64%. Dan di dalam komunitas imunpreneur namanya, entrepreneur di bidang imun, kita satu-satunya di dunia ya. Kita punya angka ajaib Bapak Ibu. Kalau kita bisa kenalkan makanan istimewa ini, setiap rumah tangga, teman-teman saudara kita, 9 keluarga saja pakai rutin untuk anak yang lebih sehat, ya, keluarga yang lebih sehat, sembuh dari penyakit, lebih awet muda, lebih pintar, ya, lebih lebih vitalitasnya lebih meningkat. Maka Bapak Ibu, kita bisa dapat bagi hasil 4 juta per bulan. Kalau kurang, kenalkan kepada 36 keluarga pakai rutin, karena ini kan konsumsi harian ya. Karena kita juga makan sayuran tiap hari, makan karbohidrat tiap hari, maka transfektor juga setiap hari, karena sel-sel tubuh kita setiap hari ada yang mati, ada yang baru tumbuh ya, jadi harus dididik. Itu 36 9 juta per bulan. Kalau masih kurang 100 keluarga 25 juta, 100 orang 25 juta per bulan. Kalau masih kurang, kita kenalkan kepada 1000 orang dari mulut ke mulut ya, kita cerita, maka kita akan dapat bagi hasil ya, udah pakai gratis, dapat lagi tambahan bagi hasil 100 juta per bulan. Kalau kurang 10.000 orang, kita udah pakai gratis dan bisa dapat bagi hasil 1 miliar. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tertarik, Pak saya ingin sehat, tapi saya juga ingin gratis dan saya juga ingin berbagi, pastikan Bapak Ibu mengundang ke orang-orang yang mengundang Bapak Ibu, dan Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena Allah sudah ciptakan tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri ya. Pastikan Bapak Ibu segera mengkonsumsi secara harian transfektor ini, disiapkan di setiap meja makan kita dan dikonsumsi harian. Karena dia bukan seperti obat. Kalau kita konsumsi setiap hari, seperti Dokter Rita, tambah awet muda, tambah cantik, tambah kinclong. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, asam amino. Jadi gini, protein yang diproses tubuh itu bukan sama seperti protein yang lain, tapi inti dari protein ini adalah imun IQ. Bapak Ibu, yang kita ambil itu adalah imun namanya PRP ya, polyrich polymer protein ya. Dia isinya di dalamnya itu imun kecerdasan tadi. Begitu dia masuk kayak di film tadi, dia langsung memberikan informasi kepada sel-sel imun. Dan akhirnya sel-sel imun bekerja ke seluruh tubuh. Jadi dia bukan seperti protein yang lain Bapak Ibu. Kemarin juga ada pertanyaan seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu konsumsi saja transfektor, maka akan banyak orang-orang yang terbantu ya. Ginjalnya bisa diremajakan, jantung. Ada yang paru-paru tinggal sebelah Bapak Ibu. Yang cerita dia lulusan dari Amerika, tadi nggak percaya dengan produk ini karena dia lulusan luar negeri, produk luar negeri minded lah. Sampai satu hari dia mau ngejenguk istri temannya di rumah sakit lagi mau cuci darah. Tapi begitu dia lagi lihat waktu itu ada teman-teman kita lagi jelaskan tentang ini tadi keajaiban sistem imun dan makanan sehat si imut ini, transfektor yang satu-satunya di dunia. Dia nggak suka dicerita waktu itu. Saya nggak suka masa orang sakit kayak mau dipaksa-paksa beli, padahal bukan beli. Kita ngasih informasi biar orang itu terbantu. Setelah itu dia pulang. Berapa hari kemudian ditelepon temannya. Bagaimana dengan istrimu? Jadi cuci darah? Nggak jadi. Kok nggak jadi? Kalau cuci darah kan harus cuci darah. Iya. Memang pakai apa? Itu yang kemarin kamu lihat ada orang datang jelasin tentang transfektor itu. Oh, akhirnya dia searching tuh di internet. Ya kayak dapat informasinya, dia belilah. Dia beli, akhirnya dia pakai untuk bapaknya. Bapaknya itu karena perokok, jantungnya paru-paru udah sebelah nggak berfungsi.
Jadi kalau jalan 3-4 langkah udah ngos-ngosan gitu ya. Jadi harus nggak kuat jalan lah. Dan setiap minggu dia pastikan, dia kebetulan manajer IT Sinarmas, kalau sekarang dia udah jadi direktur, dan sampai sekarang masih konsumsi dia untuk dirinya dan keluarganya. Dia pakai itu setiap minggu, tadinya dia full izin, 2 minggu sekali dia izin ke sanatorium di Cisarua untuk orang tuanya. Akhirnya bosnya kebetulan lulusan dari Jerman. Akhirnya bosnya kasih, kamu pakai sarung burung walet aja. Begitu dicek kemudian harganya 8 juta. Aduh, katanya mahal sekali. Nah, akhirnya Bapak Ibu, setelah dia pakai Transfector, apa yang terjadi Bapak Ibu? 4 hari dia cerita di depan kita. 4 hari, biasa kan bapaknya itu tempatnya itu dideketin dengan toilet biar jalannya nggak jauh. Udah gitu ada perawatnya. Dia teriak, Mbak, ini bapak kemana ya? Ternyata bapaknya udah jalan sampai keluar rumah. 4 hari. Yang tadinya jalannya megap-megap. Seminggu kata dia bangun rumah 400 meter dari situ, bapaknya udah bisa jalan sampai 400 meter, udah bisa marahin tukang. Dan itu akhirnya Bapak Ibu, waktu dia, karena dia pakai itu, akhirnya bapaknya udah jarang ke sanatorium ya. Bosnya nanya loh, kok kamu udah jarang izin? Enggak bos, orang tuanya udah baik. Dikira bosnya pakai sarang burung walet. Kamu pakai sarang burung walet? Bukan bos, pakai ini apa? Transfector. Ini apa? Ya udah bos searching aja. Akhirnya searching. Karena dua-duanya orang IT, udah searching. Besoknya bosnya datang ke kantor, nepok teman kita itu. Pak, produknya bagus loh. Kok bos ngomong ini bagus? Bos emang udah tahu produk ini? Saya searching manfaat produk ini, siapa yang udah merasakan pakai bahasa Indonesia ada. Tapi Indonesia mungkin bisa dikarang-karang lah. Saya searching pakai bahasa Inggris, ternyata testimoni pakai bahasa Inggris ada. Tapi ya orang-orang pakai bahasa Inggris ada bullshit dikit lah. Saya searching pakai bahasa Jerman, ternyata ada yang terbantu dan bagus. Dan saya percaya kalau Jerman nggak ada bullshit yang nggak ada omongan kalau bilang bagus. Jadi akhirnya satu kantor tuh pakai Bapak Ibu. Nah inilah yang kita ingin bagikan, cara baru hidup sehat dengan cara apa? Pastikan di meja makan kita ada Transfector yang kita konsumsi harian, yang kita berikan kepada keluarga kita, karena ini bukan obat, ini seperti makanan. Ya, selama kita tidak mengkonsumsi Transfector, tadi apa saya bilang kerugiannya? Pertama, sistem imun kita tidak maksimal, tidak bisa menunjukkan keajaibannya, akhirnya penyakit akan menjadi potensi penyakit akan meningkat, nyawa kita terancam. Kedua, kita tidak, kerugiannya apa? Setiap hari kita tidak mengkonsumsi Transfector, setiap hari juga proses penuaan di tubuh kita akan terjadi, peremajaan tidak akan terjadi. Karena 44 asam amino tadi, ya. Tadi Bapak Ibu akan menjadi bagian dari komunitas yang bercerita kebaikan. Karena Bapak Ibu belum merasakan, Bapak Ibu mungkin nggak akan cerita. Bapak Ibu nggak kasih keluarga, Bapak Ibu tidak merasakan manfaatnya. Seperti Pak Tulus tadi, seperti Bu, siapa namanya, Bu Nur tadi ya, banyak sekali kajian terjadi. Yang keempat, Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi bagian yang mendapatkan bagi hasil 64%. Ya, di mana Bapak Ibu bisa pakai gratis. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Semoga yang pengen sehat, cepat sehat. Pastikan segala sesuatu kesembuhan itu dari Allah. Dan hari ini kita berharap keajaiban dari ciptaan Allah yang sempurna. Karena Allah ciptakan itu segala sesuatu itu sempurna. Salah satunya adalah dokter pribadi dan tukang sistem imun yang hanya bisa dikasih makan, dibuat pintar dengan makanan istimewa, si imun transfer factor. Jadi apapun itu Bapak Ibu, biarkan tubuh bekerja, apapun masalah kesehatan, 99% bersehubungan dengan sistem imun ya. Pastikan Bapak Ibu menghubungi orang-orang yang menghubungi Bapak Ibu. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada di beberapa kota, kita akan ada pertemuan ya. Kita ada pertemuan di kota-kota, bisa nanti tanya pada yang mengundang. Kita nanti juga akan ada di Bali, ada di Kediri, ada di beberapa macam kota. Kita juga udah punya kantor ya, ada di Surabaya kita punya kantor, kita punya di BSD ya, kita punya kantor di Jakarta Selatan, kita punya kantor di Pekanbaru, di Medan. Jadi perusahaan ini jelas ya, jelas, dan ini perusahaan dunia. Saya rasa itu aja. Makasih Bapak Ibu. Semoga bisa segera konsumsi, bisa segera menjadi bagian dari cipta kebaikan, dan Bapak Ibu bisa pakai produk gratis dan dapat tambahan penghasilan yang bisa bantu banyak orang lagi untuk lebih sehat dan lebih sejahtera. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Agung. Baiklah Bapak Ibu, ini acara sudah hampir selesai ya Dok ya. Hanya tinggal satu sesi lagi yaitu foto bersama. Kayaknya nggak seru nih kalau nggak punya foto nih Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu on cam ya? Kameranya tolong dibuka. Yang belum pakai jilbab silakan pakai jilbab dulu. Kita mau foto bareng.
Nih saya mau sapa-sapa nih, banyak banget ya. Ada yang lagi di mobil, ada yang lagi di bis, keren banget. Bu Lis lagi di bis. Bu, suaranya dikencengin harusnya tadi. Semua satu bis nonton, ya. Luar biasa. Ini ada yang dari mana nih? Maumere. Wah, halo Maumere. Nah, ada Pak Toha nih baru nyambung nih dari Liwa. Luar biasa sampai jauh ke sana ya Pak. Nemuin pasiennya yang luar biasa. Tadi Pak Toha ini mau sharing dok. Cuma Oh, sinyalnya belum dapet. oh gitu. Karena beliau lagi di Lampung, Liwa. orang Lampung. Lampung halo Ayo nih, luar foto-foto. biasa. Nih, mana lagi nih? Ayo kita foto bareng yuk. Udah semua ya. Ini ada 4 slide ya. Bisa. Kameranya bisa di sini. Dah. Ya, 1, Ya. 2, 3. Ya, baru 1. Lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, wah, ada dokter Efrida nih dari Batam. Terus slide ketiga. 1. Ayo senyumnya yang manis semuanya. Bapak-bapak. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Yang terakhir, Bu Asri dari Bali. 1, 2, 3. Ada Oke, Bu sudah Wita semua? ya, ada Bu Wita Sudah. ya, tapi nggak Ada on Bu Ita, cam. iya. Ada yang ulang Bu tahun nih, Wita Dok. ulang tahun hari ini Halo, ya. ada ulang Selamat tahun ulang hari tahun ini. Bu Wita. Selamat ulang tahun buat Semoga Mbak diberkahi Wita. umurnya. Panjang umurnya. Tambah Panjang sehat, umur, tambah sehat sukses. walafiat, sukses selalu. Wah, ini rame-rame semua ngucapin nih. Selamat ulang tahun nih buat Mbak Wita ya. Bapak Ibu. Bali, Bu Asri belum ada kantor. Kembali. Ah, tuh Bu Asri tuh dari Bali dan nanyain kantor ya. Pak Ali mana nih? Ayo. Mana? Iya. Pak Ali, ajarkan kita TikTok semua ya Pak Ali. Dokter Rita udah keren banget ini untuk TikTok. Ya. Siap, Ah, siap, siap. ya, Bapak Ibu, Bu Muji. Bali Terima tambah kasih muda aja. banyak. Oh, iya dong. Wih, Alhamdulillah, Pak. Bali tambah cerah ceria. Setiap kali Pak Ali closing lagi paket. di mana Nggak nih? Lagi perasaan. liburan nih. Pak Ali lagi liburan di mana, Pak? Tahu Setiap kali dong. closing paket, Dok, tambah muda Bali. Kalau closing paket, tambah muda. Tambah muda. Amalnya banyak soalnya. Amin, Luar amin. biasa. Siap, Nih, siap. kita nggak bisa nyebutin satu-satu nih. Ya. Duh, Pak Ali udah dibilang Bu Asri tuh tambah ganteng aja katanya. Aduh. Mas Asri, ada nih merah Bu Asri. Emang bener Bu Asri, saya ketemu Pak Ali 11 tahun yang lalu sama sekarang gantengan sekarang. Bener nggak Bu Muji? Aduh. Ya Bu Muji ya. Mana? Pak, nomor Ukur sepatu tadi sepatunya. saya kirimin. Ya, ada Pak Wisono juga, Pak Wisono Prio. Banyak banget ini yang tadi hadir ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Mas Boneng juga ada, Mas Ya, Mas Boneng. Boneng. Iya ada Mas Boneng. Ini kangen-kangenan nih kita nih ketemu. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita masih bisa berinteraksi lagi, bisa ketemu lagi di Zoom-Zoom yang luar biasa. Udah Saya Wita, berharap selamat ulang tahun. Ini luar biasa. Ulang tahun cantik banget. Terima kasih. Ya, tuh yang ulang tahun tuh, yang ini kita nggak diundang-undang nih. Sini. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa merasakan manfaat dari For Life Transfer Factor. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi cerita lagi lebih banyak lagi ke orang dan bisa membantu banyak orang. Sampai ketemu di next Zoom. Mudah-mudahan saya berharap suatu saat Bapak Ibu yang menjadi pembicara di sini. Ya. Amin. Demikian saya sampaikan, saya Ade atau Tati Wahyuni sebagai MC. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah penyampaian. Mudah-mudahan
kesalahan ada dari saya sendiri, tapi kebenarannya semuanya dari Allah semata. Ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. Terima kasih Bu wabarakatuh. Nur. Terima kasih semuanya.